Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Mardiolera Lubis dari Prodi Sistem Informasi Geografis Angkatan 23 dengan NIM 23 /5136607 SP /22236. Sebelumnya, di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang Creating Geospatial Information System using Map Wing GIS. Konsep Software Development Lifecycle atau SDLC pada pembuatan perangkat lunak standalone. Menurut Ahmad dan kawan-kawan, Software Development Lifecycle atau SDLC adalah serangkaian proses yang dipilih untuk digunakan dalam pembuatan perangkat lunak dengan tujuan merancang, membuat, menguji, dan memelihara perangkat lunak agar dapat menghasilkan sistem berkualitas sesuai dengan tujuan perancangan yang telah ditetapkan. Konsep SDLC ini sangat relevan dalam konteks pembuatan perangkat lunak standalone, di mana merupakan jenis perangkat lunak atau sistem yang dapat berdiri sendiri secara mandiri tanpa memerlukan koneksi ke sistem lain untuk beroperasi. Menurut Heriana dan kawan-kawan, perangkat lunak standalone juga mampu menerima input dari berbagai jenis konektor input, baik jenis analog maupun jenis digital. Tahapan SDLC dimulai dengan perencanaan untuk menetapkan tujuan, dilanjutkan dengan analisis untuk memahami kebutuhan serta masalah yang perlu diselesaikan. Kemudian, desain terkait pengembangan rancangan perangkat lunak digambarkan menggunakan kode program yang telah ditetapkan. Setelah itu, pengujian dilakukan untuk memastikan kinerja dan keamanan, sementara implementasi melalui instalasi juga direalisasikan guna mencapai tahap pemeliharaan dalam peningkatan fitur. MapWGIS, ActiveX Control, dan pemanfaatannya dalam penyusunan sistem informasi geospasial. Menurut Muludi dan kawan-kawan, MapWingGIS ActiveX Control merupakan sebuah kontrol ActiveX yang menawarkan beragam fitur untuk memberikan fasilitas integrasi terkait fungsionalitas pemetaan atau mapping dalam aplikasi Windows yang dikembangkan oleh para pengembang perangkat lunak. Penggunaan kontrol MapWingGIS memiliki kemampuan untuk memvisualisasikan serta mengelola data geospasial dengan berbagai jenis format, termasuk data shapefile, data raster, dan citra satelit, di mana memungkinkan pengguna untuk melakukan beragam jenis analisis seperti buffer yang telah diterapkan dalam praktikum. Interaksi langsung dengan peta dengan mengaplikasikan beragam fitur untuk mengolah serta menyimpan data sesuai dengan kebutuhan agar lebih efisien dan terstruktur. Bahasa pemrograman yang dapat diterapkan dengan menggunakan MapWingGIS kali ini yaitu dengan bahasa C#. Fitur atau fasilitas dari sistem informasi geospasial yang telah dibangun. Penerapan visualisasi data geospasial dalam bentuk peta yang ditampilkan setelah melakukan running pada Visual Studio berdasar desain dari dan source code yang telah dirancang dengan memanfaatkan berbagai fitur pendukung. Fitur ini mencakup zoom in untuk memperbesar, zoom out untuk memperkecil, hingga menjelajahi peta dengan mudah menggunakan fitur full extend guna mempermudah untuk mendapatkan gambaran secara keseluruhan. Adanya query juga dapat menambah fungsi untuk mempermudah dalam menganalisis data spasial agar dapat menghasilkan informasi yang lebih kompleks. Pengukuran luas dari suatu wilayah atau poligon yang ditentukan dalam peta, seperti mencari luas lahan pertanian dengan fitur area, serta pengukuran panjang dari lintasan geografis titik awal dan titik akhir dengan fitur range. Fitur analisis yang diterapkan juga menyediakan menu untuk melakukan buffer, intersect, maupun raster kalkulator. Logik atau algoritma yang diterapkan pada masing-masing fitur atau fasilitas. Menurut Purnawati dan kawan-kawan, setiap fungsi atau fitur dalam sistem informasi geografisik yang telah dikembangkan memiliki algoritma khusus yang disesuaikan dengan tujuan serta fungsi spesifik dari fitur tersebut, di mana algoritma ini didesain untuk memastikan akurasi dan efisiensi fitur dalam memenuhi kebutuhan terkait pengolahan dan analisis data geospasial. Algoritma diterapkan dalam berbagai fitur seperti dalam fitur cursor mode yang memungkinkan pemilihan kursor tertentu termasuk mode navigasi dan mode pengukuran guna menanggapi input mouse berdasarkan pilihan mode pengguna. Menurut Jumadi dan kawan-kawan, fitur measurement sendiri sering digunakan untuk melakukan pengukuran menggunakan data yang dipilih, mencakup pengukuran panjang untuk menghitung jarak lintasan, dan pengukuran area untuk menghitung luas wilayah tertentu. Selain itu, penerapan fitur add point juga berperan dalam menentukan lokasi titik yang akan ditambahkan sebagai objek baru dalam peta dan fitur identify yang akan membantu dalam mengidentifikasi objek terpilih untuk menampilkan informasi tambahan atau detail lainnya.
Selanjutnya kita beralih pada pengaplikasian Mapping GIS dalam pembuatan program yang terdiri dari form main window, form pop-up, form endpoint, dan juga form buffer, di mana pada form main window sendiri memiliki berbagai macam menu seperti view, data, query, edit, analysis, export, dan juga help, di mana saya akan menjelaskan tentang shortcut yang membangun form main window ini. Dimulai dari penggunaan namespace yang akan mengimpor berbagai modul dan pustaka yang diperlukan, dilanjutkan dengan form main window yang akan mendefinisikan variabel-variabel publik untuk digunakan dalam kelas form main window seperti xmap dan juga legend. Dilanjutkan dengan form 1 load yang berfungsi untuk memuat lapisan-lapisan data spasial atau shapefile ke dalam peta mencakup at layer batas admin dan juga at layer jaringan jalan. Kemudian terdapat basemap, di mana basemap ini merupakan serangkaian metode event handler yang dihubungkan dengan perubahan status dari kontrol radio button untuk mewakili pilihan basemap dalam sebuah aplikasi peta. Dan setiap metode ini akan dijalankan ketika salah satu kontrol radio button tersebut dipilih. Kita dapat lihat kontrol radio buttonnya pada layar basemap. Ini kita dapat memilih salah satu nantinya ketika program dijalankan. Selanjutnya, shortcut Cursor Mode, Identify, dan Measure yang berfungsi untuk mengatur mode kursor dan tindakan yang akan diambil berdasarkan kontrol yang diklik. Kemudian terdapat Zooming, di mana shortcut ini berfungsi untuk mengatur perubahan zoom dalam peta dengan memperbesar atau memperkecil tampilan peta. Selanjutnya data, untuk melakukan add data maupun remove data, di mana add data sendiri akan berfungsi untuk menambahkan data baru ke peta dan remove data berfungsi untuk menghapus data yang dipilih dari peta. Kemudian terdapat data grid view event yang berfungsi untuk menangani peristiwa ketika pengguna berinteraksi dengan data grid view. Selanjutnya terdapat query di mana metode Krypton Ribbon Combo Box Query kecamatan di sini uh, berfungsi untuk memilih kecamatan dan memfilter data untuk menampilkan desa-desa yang ada di kecamatan yang dipilih nantinya. Begitu pula dengan Krypton Ribbon Combo Box desa dan juga Krypton Ribbon Combo Box aset. Selanjutnya yaitu terdapat edit, yaitu Krypton Ribbon Group Button Add Point, di mana nantinya ini digunakan untuk menambahkan titik ke tampilan peta. Dilanjut dengan buffer, Krypton Ribbon Group Button Buffer yang berfungsi untuk menampilkan form untuk melakukan buffering pada objek peta yang dipilih. Kemudian terdapat Xmap yang berfungsi untuk mengidentifikasi objek yang diklik dan menampilkan informasi terkait serta menambahkan titik pada koordinat yang diklik. Kemudian terdapat load asset Sleman, di mana load asset Sleman ini nantinya akan memuat data aset Sleman ke dalam program dan menambahkannya ke dalam peta. Dan yang terakhir yaitu dapat load atribut yang akan memuat atribut-atribut dari data aset Sleman ke dalam data grid view. Kemudian kita beralih pada form pop-up, di mana form pop-up sendiri terdiri dari picture box dan beberapa text box serta button, dan juga terdapat combo box yang akan saya jelaskan fungsinya pada shortcut berikut. Dimulai dari penggunaan berbagai macam namespace untuk mengimpor referensi yang diperlukan dalam pengembangan aplikasi, termasuk referensi ke dalam Mapping.js, dilanjutkan dengan CMD Edit atau button edit yang berfungsi untuk memasukkan kata sandi sehingga dapat mengaktifkan pengeditan data, di mana nanti dapat dilakukan save edit ketika kata sandi yang dimasukkan benar dan data akan tersimpan. Dilanjutkan dengan CMD Browse atau button browse yang berfungsi untuk memilih foto yang akan digunakan untuk objek sehingga dapat ditampilkan nantinya. Dilanjutkan dengan CMD delete dan di mana CMD delete ini berfungsi untuk menghapus objek yang ditampilkan dan peta akan diperbarui untuk merefleksikan perubahan tersebut. Dilanjut dengan button cancel atau CMD cancel yang berfungsi untuk membatalkan operasi yang sedang berlangsung dan menyembunyikan form. Dan yang terakhir yaitu terdapat form pop-up, yaitu form closing, di mana ketika form ditutup, form akan disembunyikan dan objek terkait pada peta akan diseleksi kembali.
Pada form add point di sini terdapat radio button dan juga beberapa textbox serta button yang akan saya jelaskan juga pada shortcut berikut. Dimulai dengan shortcut namespace, di mana namespace ini akan mengimpor referensi yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi termasuk referensi ke dalam mapping GIS. Dilanjutkan dengan form add point, yang merupakan kelas form untuk menambahkan titik ke layar yang ada. Kemudian terdapat radio button titik, yang berfungsi untuk memilih mode input titik menggunakan kursor. Dilanjut dengan CMD browse atau button browse, di mana button browse ini akan memilih foto yang akan dijadikan atribut pada titik yang ditambahkan. Kemudian CMD save atau button save yang berfungsi untuk menyimpan titik yang ditambahkan ke layar. Kemudian CMD cancel atau button cancel yang berfungsi untuk membatalkan penambahan titik dan menutup form. Dilanjut dengan form add point bagian load yang berfungsi sebagai event di mana akan dipicu saat form add point dimuat untuk mengatur status awal elemen-elemen form. Dan yang terakhir yaitu form add point bagian form closing yang berfungsi untuk memastikan bahwa form tidak ditutup sepenuhnya tetapi hanya disembunyikan sehingga form dapat diakses kembali tanpa harus dibuat ulang. Form selanjutnya yaitu form buffer, di mana form buffer ini terdiri dari beberapa combo box, text box, dan juga button yang akan saya jelaskan pada shortcut. Dimulai dengan penggunaan namespace untuk mengimpor berbagai referensi yang diperlukan untuk pengembangan aplikasi, termasuk referensi ke dalam mapping GIS. Dilanjutkan dengan form buffer load, di mana form buffer load ini uh, ketika form dimuat, combo box VBO input akan diisi dengan daftar nama-nama file shapefile yang tersedia. Dilanjut dengan button browse input yang berfungsi untuk memilih shapefile dan menampilkannya pada combo box VBO input. Kemudian button browse output yang digunakan untuk memilih lokasi penyimpanan output dari buffer yang akan dibuat dan menampilkan pada text box atau txt output nantinya. Kemudian button OK, di mana button OK ini berfungsi untuk memulai proses pembuatan buffer. Dilanjut dengan button cancel yang berfungsi untuk menyembunyikan form tanpa melakukan apapun. Dan yang terakhir yaitu form buffer bagian form closing yang berfungsi untuk ketika form ini di close, maka form akan tetap tersembunyi. Di sini kita dapat melakukan running pada project yang telah disusun. Dapat dilihat bahwa hasil running dari project saya tidak dapat menampilkan map secara langsung, tetapi kita dapat melakukan add data. Kita akan menambahkan data spasial administrasi desa, kemudian Vasket Sleman, dan juga data spasial jalan, di mana data-data ini dapat diaktifkan maupun dinonaktifkan. Kemudian kita beralih pada tab Control Base Map yang terdiri dari berbagai macam radio button, di mana radio button ini dapat kita pilih untuk menampilkan base map atau peta dasar dalam tampilan program. Seperti saya akan menonaktifkan contohnya Open Cycle Map, Open Transport Map, Google Maps, Google Hybrid, dan Google Terrain, di mana kita dapat bebas memilih base map yang akan diaktifkan. Dan juga di sini terdapat fitur untuk remove data atau menghapus data yang telah kita tambahkan tadi. Kemudian terdapat query, edit, melakukan add point, dan kita dapat beralih pada form add point yang telah kita susun tadi. Kemudian terdapat menu analis untuk melakukan buffer, di mana kita akan dialihkan pada form buffer. Di sini form buffer sendiri kita dapat mengisikan distance segment dan dapat memilih select only antara true false dan menentukan output shapefile. Untuk dialihkan pada file manager, kita bebas memilih mana aja. Ketika kita belum memilih output shapefile, nanti di sini akan muncul keterangan atau report. Report ini kita susun dalam source code yang mendefinisikan program ini. Di sini kita silang. Dilanjut terdapat menu export dan juga yang terakhir yaitu terdapat menu help. Sekian tampilan program atau penjelasan program dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.